Di sini ada ini yang saya lingkarin ini dengan tangan Ya. ini, dia membiru seperti bekas pukulan, ya. Iya. Ini ada robekan sampai dijahit. Iya. Kemudian di sini ada robekan. Kurang ke depan sedikit Pak Kamarudin, agak ke depan. Lah, itu mantap. Daerah Ya, itu perutnya. betul. Betul. Kemudian ini di daerah samping di bawah tangan ini ada robekan, ya. Diduga benda tajam. Ya, ini. Iya, iya, kelihatan jelas. Kemudian ini di kaki, padahal dia pakai kaos kaki nih. Iya. Waduh, Ya. itu di nadinya ya, deket nadinya sobek kayaknya ya, nadi ya. Perut Iya, nadi ini ya. seperti kena pedang atau sangkur gitu, ya. Iya. Yang jelas luka robekan lah, ya. Ini lebih jelas lagi. Waduh. Ya. Ini di Iya. kaki. Nah. Kemudian ini di belakang telinga kurang lebih 1 jengkal robek. Ini di bawah telinga nih. Gimana Iya. caranya nih? Ini Iya, ya. depan itu. Saya tunggu ini sampai dijahit Iya. saking lebarnya robek ini. Kurang lebih 1 Iya. jengkal. Ini di bawah di belakang telinga, ya. Ini nih robek Iya. nih sampai di bawah ini. Iya. Dan ini tidak lurus, itu bengkok-bengkok ini. Karena sudah dijahit. Terus ini lubang telinganya ini bengkak nih. Iya. Iya. Iya, itu. Sambil rahangnya juga itu berpindah. Iya. Nah, apa itu karena kekuatan senjata sampai robek seperti sayatan pedang gitu, ya? Atau popor senapan panjang Atau ya kan. popor senapan kan gitu. Iya. Baru ini dibawa ke tiak nih. Tonton sebelum dihapus. Keluarga Brigadir J bongkar semuanya. Oknum terlibat mulai kepanasan. Geger. Tonton sebelum dihapus. Pengacara keluarga Brigadir J yakin Brigadir J meninggal bukan karena luka tembak, tapi penyiksaan. Portal Islam.id. Kasus tewasnya Brigadir J di rumah Kadif Propam Polri memasuki babak baru. Pihak keluarga korban kini menggandeng pengacara kondang bernama Komarudin Simanjuta. Komarudin Simanjuta, kuasa hukum keluarga Brigadir Nopiansa Joshua Yuta Barat atau Brigadir J menolak sejumlah tuduhan yang diarahkan kepada korban. Komarudin menolak dengan tegas insiden tewasnya Brigadir J di rumah Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 pekan lalu akibat baku tembak. Sebab menurutnya, berdasarkan bukti yang dimiliki pihak keluarga, kematian Brigadir J kuat mengarah ke penyiksaan. Kami selaku penasehat hukum pihak keluarga korban menolak kalau disebut ada tembak-menembak. Saya menolak dengan tegas kalau dikatakan ada baku tembak. Ini perlu digarisbawahi, kata Komarudin ditayangkan live kanal YouTube Jumat 15 Juli 2022. Video ada di bawah. Terlebih, kata Komarudin, sama sekali tidak ada bukti yang menunjukkan adanya insiden baku tembak di rumah Irjen Pol Verdi Sambo. Juga tidak ada CCTV. Jadi itu hanya keterangan dari Karo Penmas Polri saja, ujarnya. Menurutnya tidak boleh membuat dalil apalagi fitnah terhadap orang meninggal tanpa disertai bukti. Kami memperingatkan juga pada wartawan, kepada media, jika ada yang mencoba menyebut dan menyimpulkan baku tembak, akan kami perhitungkan untuk kami tuntut ke pengadilan, karena sebentar lagi kami juga akan membuat laporan polisi, katanya. Komarudin juga menolak tegas jika disebutnya Brigadir J melecehkan istri Irjen Verdi Sambo dengan masuk ke dalam kamarnya. Kalau ada yang berani mengatakan bahwa anak klien kami masuk ke dalam kamar itu tanpa disertai bukti, kami juga akan memperhitungkan secara hukum. Kami akan tuntut, katanya. Apalagi kepada hari belakangan ini, kata Komarudin, di media sosial termasuk TikTok dan berbagainya yang membuat gambar seorang wanita berpelukan dengan seorang pria berkulit putih, tetapi narasinya terkait dengan anak klien kami.
Padahal anak klien kami tidak berkulit putih tetapi hitam manis, tinggi dan besar. Bukan kulit putih yang bolak-balik diumbar di media itu, ujarnya. Saya pastikan itu bukan klien kami. Jadi jangan dibuat narasi-narasi seolah-olah wanita itu ada bersama-sama berpelukan dengan anak klien kami, kata Komarudin. Menurut Komarudin, ada sejumlah alasan pihak keluarga menolak jika dikatakan Brigadir J masuk ke dalam kamar istri Irjen Verdi Sambo melakukan pelecehan dan penodongan. Kami menolak kalau dikatakan Brigadir J masuk ke dalam kamar majikannya atau komandannya, sebab sepengetahuan keluarga dan sesuai pengusahaan Brigadir J dengan sopir istri Kadif Propam, tapi ajudan Kadif Propam, sehingga tidak ada kesempatan bagi seorang ajudan maupun sopir atau untuk bisa masuk ke dalam rumah seorang jenderalnya kecuali diperintahkan untuk itu, kata Komarudin. Pertanyaannya, menurut Komarudin siapa yang memerintah? Bukti penyiksaan. Komarudin menjelaskan pihaknya memiliki sejumlah bukti bahwa Brigadir J mengalami penyiksaan. Anak klien kami disiksa, dipukuli, disayat-sayat, entah apapun motif kebencian mereka. Dirusak wajahnya, dirobek hidungnya dengan senjata tajam. Demikian juga bibirnya dan di bawah matanya, kemudian di pundaknya. Itu sebelah kanan, itu ada juga dirusak sampai dengan dagingnya terkelupas, bukan dengan senjata peluru, ujar Komarudin. Kemudian kata Komarudin, jari Brigadir J juga dirusak, dipatahkan dan di kuku yang dicabut. Di belakang kepala juga ada seperti luka sobek yang sampai dijahit beberapa jahitan, kata Komarudin. Nah, pertanyaannya adalah apakah anak klien kami disiksa dulu baru ditembak atau ditembak dulu baru disiksa? Dari sini saya berani mengatakan ini adalah drama yang setelah kejadian baru diciptakan skenarionya. Ini setelah kejadian lalu diundang teman-teman dari penyidik, lalu disampaikanlah seperti apa dramanya. Tetapi perlu tidak mudah ditembak, katanya. Kata Komarudin, dramanya itu antara lain, setelah Brigadir J meninggal datanglah penyidik Polres Jakarta Selatan. Lalu mereka melucuti barang bukti, kemudian mengganti dekornya CCTV tanpa izin Pak RT. Diduga demikian, kemudian menciptakan alibi seolah-olah ada yang pergi BJR dan sebagainya, itu diciptakan sedemikian rupa, katanya. Kemudian kata Komarudin, ada pengangkutan jenazah dari rumah yang diduga tidak menggunakan ambulans karena tidak ada tenaga yang melihat dan mendengar ambulans. Pengacara keluarga sebut Brigadir J disiksa. Bagaimana respon Polri? Menurut Polri, sebelum menyikapi pernyataan pengacara dan keluarga Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J, yang meyakini korban mengalami penyiksaan sebelum ditanyakan tewas tertembak oleh Baradae di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.